Kita buka dulu permainan hari ini dengan game ya untuk warming up-nya. By the way, gimana kabarnya Aisyah? Hmm? Baik. Oke, itu dia link. Coba diklik ulang linknya Aisyah. Mudah kok ini. Pakai tombol WASD ya, W untuk maju, A untuk belok kiri, D untuk belok kanan, S untuk mundur atau ngerem. Silakan. Aduh, kacamata saya lupa. Bisa? Enggak. Hah? Udah bisa? Aduh, sayang banget nih kalau nggak bisa. eh Tulisannya apa? Hitam semua. Hitam semua. Waduh. Ya udah deh Aisyah, sepertinya Aisyah tidak bisa main game. Nggak tahu Kak, ada satu siswa namanya Terry juga nggak bisa karena masalah laptopnya. Nah, Kak nggak tahu itu kenapa ya. Oke, kita langsung aja kalau gitu ke materi hari ini ya, Aisyah. Karena gamenya tidak bisa tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita kerjakan materi hari ini. Oke, jadi hari ini judul materinya itu adalah Aisyah akan belajar tentang implementasi dari per pembagian ya. Kalau yang kemarin perkalian, kalau yang sekarang pembagian. Dan nanti kita akan belajar statement in mathematics, and then also you will learn about cube or kubus in Indonesia. Okay, what's matter in this topic is nah, ini untuk yang pertama. So, if you find some problem like this, Aisha, okay? So, what should you do? First, you need to calculate the numbers inside this parenthesis because, well, technically, division is stronger than addition, but because addition has parenthesis mark, it means that now this number has strong operators than the division. Jadi karena penjumlahan ini punya tanda kurung, maka dia lebih kuat dari pembagian. Artinya apa? Dia yang kita dahulukan hitung. Nah, dalam hal ini, kalau ada begini nanti 10 tambah 4, 14, bagi 2, itu hasilnya 7. Gitu, Aisyah. Oke? Nah, sekarang, kalau yang ini, gimana, Aisyah? Ups, nah, ayo. Berapa? 16. 16, mantap sekali. Kemudian, kalau yang ini, gimana, Aisyah? Berapa? 103. 100. Ini jumlahnya 100 berapa? 133. 133. Dibagi 7 berapa? Tidak mungkin. 103. 103. Begini? Tidak mungkin, Aisyah. Karena 7 kali 1, Oh, 19. 9. 11. 19 baru mungkin. Oke. Ya. Oke.
Kemudian terakhir, sebelum ke pembahasan yang selanjutnya, berapa hasilnya? Ayo Aisyah. 13. What? 13. 13, betul sekali. Ya. Nah, sebenarnya ada satu cara yang dapat Aisyah pakai. Jadi, kalau tidak ingin menjumlahkannya, ingin membaginya terlebih dahulu, caranya sebenarnya sama aja hasilnya, cuman caranya agak sedikit ribet. Caranya gimana? Aisyah perlu membagi, misalnya nih, kalau angkanya nanti Aisyah mungkin gede-gede lah gitu ya angkanya. Kemudian Aisyah malas untuk menjumlahkan, maunya menjumlahkan angka yang kecil. Nah, cara untuk membaginya, Aisyah harus bagi satu-satu dengan di sini, dengan angka yang ada di sini. Contoh, 16 tambah 36. Hasilnya berapa? 52. Ya, dibagi 4 hasilnya kan 13 ya ini. Nah, sekarang sama nggak ya hasilnya kalau kita melakukannya begini? 16 saya bagi 4 berapa? 4. Betul Aisyah? Kemudian 36 dibagi 4 berapa? Apa Kak? 36 dibagi 4 berapa? 9. 9. Nah, karena ini tandanya plus, maka kita jumlahkan. Hasil akhirnya akan persis sama, yaitu 13. Kalau Aisyah tidak ingin menjumlahkan, tapi ingin membaginya dulu. Oke? Banyak jalan menuju Lombok ya. Jadi nggak satu jalan doang. Ya, banyak jalan menuju Roma, maksud saya Aisyah. Oke. Nah, kemudian sekarang apa pembahasan selanjutnya untuk pembagiannya cukup? Kak pikir Aisyah sudah mengerti hal ini. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya adalah ini dia. Bilangan-bilangan paritas. Sorry, bukan bilangan-bilangan paritas, tapi bilangan-bilangan genap atau bilangan-bilangan ganjil. Dan kita akan mengenal istilah matematika statement atau pernyataan matematika nanti. Nah, ini dikenal dengan bilangan ganjil atau genap, Aisyah? Yang 13 ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil. Kemudian yang ini? Ganjil. Ganjil. Kemudian yang ini? Genap. Genap. Oke. Nah, sekarang itu salah satu pernyataan matematika. Nah, pernyataan matematika yang lainnya adalah ini dia. Jadi di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan, paling sedikit ada satu bilangan ganjil. Nah, maknanya apa? Paling sedikit ada satu bilangan ganjil. Nah, maknanya adalah kalau nanti Aisyah menemukan kalimat seperti ini, paling sedikit ada satu bilangan ganjil. Nah, artinya apa? Artinya pasti ada bilangan ganjil dan itu lebih dari satu, tapi paling sedikit satu. Paling sedikit itu minimal satu. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya setidaknya beberapa atau yang tadi paling sedikit ada itu berarti sama atau lebih. Nah, jadi sebenarnya kata-kata ataupun pernyataan ini atau di dalam bahasa Inggris itu kita bisa bilang at least itu artinya Aisyah dari di antara bilangan-bilangan yang tiga ini itu ada sama atau lebih dari satu bilangan ganjil. Nah, sekarang benar nggak pernyataan itu Aisyah? Ada sama sama satu bilangan ganjil, maksudnya hanya ada satu bilangan ganjil atau lebih dari satu bilangan ganjil. Benar nggak pernyataan itu? Di sini. Iya, dari sini. Ini kan 13 nih, Nah, kemudian 15. Salah. 13, 15, 12. Nah,
dari tiga hasil ini, dia bilang bilangan yang dihasilkan paling sedikit ada satu bilangan ganjil. Nah, paling sedikit itu artinya sama atau lebih dari. Artinya apa? Kalau kita terjemahkan kayak kalimat yang Kak bilang tadi, di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan, ada satu bilangan ganjil atau lebih bilangan ganjil yang dihasilkan. Nah, benar ya. Di sini ada 13 sama 15. Artinya bisa satu, tapi ini lebih dari satu. Jadi dua-duanya benar. Gitu. Paham Aisyah? Jadi Hah? maksudnya kalau misalnya di situ ada dua ganjil, terus setidaknya ada satu atau enggak paling sedikit, itu berarti ada Ada, betul sekali. satu Ya, gitu ya. iya. Pokoknya kalau dia, nah nanti kalau kalau dia bilang paling sedikit ada tiga, maka ini salah karena hanya ada dua di sini. Nah, kalau dia bilang paling sedikit ada dua, betul. Karena di sini kan ada dua nih Kak, ganjil. kakak nge-lag banget, Kak. Hah? Halo, halo, halo? Halo, halo, halo? Halo? Halo, 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 halo? Cek, 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 cek. Kak nge-lag banget ya? Hmm. Tapi kok nggak ada keterangan nge-lag-nya ya, Aisyah? Putus-putus banget. Oh, alah. Halo, halo, halo? Cek, 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 cek. Udah. Oke. Nah, jadi tadi Aisyah, kalau dia bilang paling sedikit ada satu, maka ini benar. Karena di sini kan ada dua nih bilangan ganjil. Kalaupun ada satu itu tetap benar. Kalau dia bilang paling sedikit ada dua, maka ini tetap benar karena ada bilangan ganjilnya paling sedikit ada dua. Kalau dia bilang paling sedikit ada tiga, nah baru salah. Karena bilangan ganjilnya ada tiga. Ada dua. Gitu. Nah sekarang Aisyah ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Paham? Paham. Oke. Nah sekarang kalau yang ini gimana Aisyah? Nah, benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena ada dua. Betul, mantap. Jadi hanya ada satu itu artinya tepat satu, ya. Mantap Aisyah. Kalau begini, Hmm, salah. kenapa? Karena ada satu. Mantap sekali Aisyah. Kakak suka nih ya. Statement matematikanya Aisyah benar-benar mantap ya. Kakak sangat sarankan Aisyah ikut kompetisi-kompetisi juga untuk semakin melatih kemampuan matematikanya. Ya, Hmm. oke. Kalau yang ini sekarang Aisyah, bentar, bukan yang ini. Nah, Benar. benar ya. Oke. Terakhir mungkin yang ini ya, atau habis. Oke, benar habis. Nah, itu terkait statement matematika. Nah, terakhir kita akan membahas tentang kubus. Supaya kita nggak balik lagi ke PPT-nya, nanti kita diskusi langsung di sana. Adalah yang ini Aisyah. Maksudnya kita Kak jelasin di situ nanti di apa namanya websitenya. Kubus. Jadi pernah mendengar istilah kubus Aisyah? Pernah? Benar. Oke. Kubus itu apa bedanya kubus sama balok sekarang? Nah, Hmm, kalau balok itu biasanya sih balok mempunyai panjang lebar. Apa ya? Nggak tahu. oke, udah bener ya, Kak, mengerti kok maksudnya Aisyah. Jadi kalau balok tuh biasanya lebih panjang, Kak, gitu aja mungkin ya. Tapi kalau kubus tuh
panjang semua sisinya tuh hampir sama gitu Kak. Ini sama, ini sama, ini sama. Kalau balok ada yang panjang, ada yang tidak. Oke. Nah, ternyata di dalam suatu bangun ruang, ini disebut dengan bangun ruang, itu ada istilah rusuk, Aisyah. Nah, Aisyah mungkin sudah mempelajari ini ya. Udah. Oke. Rusuk itu apa, Aisyah? Hmm, Apa? Ayo. rusuk. Iya. Rusuk itu garis yang ada dari dua sisi Mantap bertemu. sekali. Widih, keren ya. Mantap Aisyah. Jadi pertemuan antara dua buah sisi bangun ruang itu akan membentuk rusuk. Jadi yang ini contohnya, ini dikenal dengan rusuk. Yang ini bertemu dengan sisi yang ini, menghasilkan rusuk yang ini. Gitu. Mantap Aisyah. Nah, kemudian sekarang Aisyah, apa sih yang akan kita bahas selanjutnya? Yang akan kita bahas adalah sisi mungkin Aisyah sudah paham kakak jamin itu karena apa namanya Aisyah sudah paham tentang rusuk. Sekarang titik sudut. Nah, titik sudut untuk kubus itu adalah 8 Aisyah. Oke? 8. Nah, yang perlu Aisyah catat adalah kadang banyak orang yang tidak tahu perbedaan sudut dengan titik sudut. Aisyah tahu bedanya apa? Bedanya apa? Sudut dengan titik sudut. Sudut ini nih. Sudut dengan titik sudut. Bedanya apa, yuk? Kalau titik sudut itu berpotongan dengan kedua kaki sudut. Kayaknya lupa. Oke, udah bener. Kemudian kalau sudut itu, Hah, bentar. Titik sudut itu kan yang berpotongan dari mhm, kedua kaki sudut. mhm. Kalau sudut nggak tahu, lupa. Oke. Jadi eh kalau Aisyah mau ringkasnya itu akan seperti ini. Kalau titik sudut itu adalah pertemuan antara biasanya tiga rusuk, ya. Jadi seperti yang Aisyah lihat di sini, ini rusuk yang pertama, ini rusuk yang kedua, ini rusuk yang ketiga. Nah, perpotongan mereka atau pertemuan mereka membentuk titik sudut. Nah, kalau sudut itu bisa dua rusuk saja. Jadi rusuk yang ini dengan rusuk yang ini membentuk sudut. Nah, gitu. Atau pertemuan dua buah garis biasanya. Nah, garisnya itu kan yang ini nih, Aisyah. Benar ya? Ini misalnya mungkin Kak gambarnya seperti ini. Rusuk itu begini. Nah, ini kan rusuk. Nah, kalau ada tiga rusuk, nah, dia akan membentuk titik sudut. Ya, di sini ada titik sudut nih. Nah, ini ada titik sudut nih. Pakai warna berbeda. Di sini ada titik sudut nih. Nah, itu dia. Nah, nanti kalau pertemuan antara dua buah garis itu akan membentuk sudut. Contohnya, garis yang ini, garis yang ini, ups, lah, garis yang ini kan asalnya dari sini ya. Ini dari sini, dan ini, nah ini nih. Itu membentuk suatu sudut Aisyah. Nah, sudutnya yang mana, Kak? Sudutnya yang ini nih. Nah, gitu. Oke? Wah, kecil banget, Kak. Nggak ada yang lain? Oke, ada nih. Nah, ini dia. Kemudian yang ini sama yang ini nanti membentuk sudut yang ini gitu. Oke, Aisyah? Paham? Iya. Paham? Oke. Nah, sekarang
Waktunya kita latihan ya. Nah, ayo. Mau Kak yang share screen dulu atau Aisyah langsung mau? Mau Kak contohkan maksud Kak? Atau Aisyah mau langsung mengerjakan? Hmm. Kak contohin aja ya kalau Aisyah ragu-ragu. Ini dia. Nah, kita lihat yang contoh soal untuk aritmatikanya mungkin ya. Aritmatikanya dulu. Yang ini. Oke, 8 tambah 16 itu 24 bagi 2, 12. 15 tambah 18, 33 bagi 3, itu 11. 24 tambah 30, itu 54 bagi 6, 9. Dan seterusnya, Aisyah. Oke? Nah, kemudian yang ini, yang statement matematika tadi. Ya. Nah, ini nih. Loh, salah. Loh, kok 25? Waduh, ini dia nih harusnya. Loh, ini harusnya, sorry. Nah, ini dia. Yang kubus tadi. Dimas memiliki kubus Bukannya kayu. 23 Dimas, ya? hah? Anggapnya Kok 24. 23? Dimas memiliki kubus kayu. Kaget kah? Dimas membuat 4 bola hijau dari plastisin dan menempelkan ke kubus untuk menunjukkan sudutnya. Berapa banyak titik sudut yang tersisa pada bola? A. Tinggal 8. Kubus itu kan 8 ya titik sudutnya. Ini ada 6, ada 4 yang dibuat Dimas. Maka sisanya 8 kurang 4, 4. Centang. Nah, yang kedua, Eka memiliki kubus kayu. Sony membuat 3 tepi kubus dengan warna orange. Nah, ini buatan Sony nih. Yang warna orange itu buatan Sony. 2 tepi berwarna hijau, ya. Kemudian sisanya berwarna biru. Oke, sisanya berwarna biru. Pertanyaannya berapa banyak rusuk kubus yang Eka warnai biru? Oke, ingat rusuk yang dimiliki oleh kubus itu totalnya berapa Aisyah? Satu, dua, tiga, empat. Tuh, dua, tiga, empat. Tuh, dua, tiga, empat. 4 kali 3, 12. Sekarang yang diwarnai sudah berapa? 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. 12 dikurangi 5 berapa? Berarti tinggal 7. Ya. Atau yang diwarnai dengan warna biru itu sebanyak 7. Nah, sekarang Aisyah paham? Kayaknya sih paham ya. Oke, boleh langsung share screen Aisyah? Silakan.
Nice, Aisyah. Nice sekali, Aisyah. Ada yang mau ditanyakan, Aisyah? Aisyah sudah mengerjakan. Wow, semangat Aisyah. Ini Mister mau lihat progresnya Aisyah. I wanna see your progress, Aisyah. Oke, sudah tahap 2, Aisyah. Silahkan, mantap sekali. Come on, Aisyah. Berapa banyak rusuk kubus yang Eka warnai biru? Sisanya, rusuk kubus itu totalnya 12. Ada 5 yang sudah diwarnai. Berarti sisanya warna biru. Sisanya berapa pertanyaannya? Nice. Number 3. Oke. Wah, ini logika nih. Jika kita menggelindingkan kubus satu kali ke kanan. Oke, Aisyah. Kalau ke kanan sekali, maka yang tidak akan terlihat pada gambar itu yang mana? Pada permukaan Kanan berarti ke kanan dia atau ke kanan kita? kanan kita. Ke arah kita sekarang, Aisyah. Ke arah kita, oke. Pinter ya. Part 2 terlalu mudah kayaknya buat Aisyah nih mah.
Oke, kalau yang ini gimana Aisyah? Tapi kan kita nggak tahu di mana posisi-posisi warnanya. Maksudnya? Jadi dia bilang ada merah. Ini kan kuning, Mhm. oranye, Orange. Mhm. hijau. Nah biru, ungu, sama merah kita kan nggak tahu ada di mana. Ini biru. Oh, berarti urut ini, Aisyah. Berarti sebelah sana, coba lihat ke atas. Ini kan kuning ke kanan, orange, kemudian di depan sana berarti Aisyah, itu berarti merah, kemudian di samping kiri itu biru. Hijau di atas, ungu di bawah berarti. Jadi kayak berputar gitu, ya. Paham? Nah, di belakang tuh yang nggak kelihatan itu berarti urutannya merah. Kemudian ke kiri itu biru, ke atas hijau, di bawahnya ungu. Tapi bagus ya tadi pertanyaannya Aisyah. Nice. Part 2 dua kali. Dua kali, sekali ke kiri dan sekali ke arahnya. Oke. Coba ada warna pink. Warna sisi depannya Aisyah. Oh ini ada warna pink? Coba lihat di atasnya. Gak ada pink. Oh alah, aneh ya. Bentar, coba ke bawah Aisyah. Iya ya. Berarti kita ngikut urutan yang tadi. Oh iya ya. Nggak ada warna. Itu merah mungkin ya? Tapi ini merah. Iya. Karena kan nggak ada pinknya, adanya merah. Tapi kan yang diperhatikan harusnya yang kedua dong Aisyah. Karena kan sudah digulingkan tadi yang pertama. Kalau yang pertama digulingkan harusnya depannya biru dong. Oh iya ya. Berarti urutannya nggak diketahui. Berarti warna yang tadi Kak sebut berarti belum tentu benar. Wah, ini analitis sekali soalnya. eh Kalau gitu, coba warna ini Aisyah. Kalau gitu, coba warna, hmm, agak aneh nih soalnya. eh
Nggak apa-apa deh. Coba dicentang aja Aisyah. Agak aneh nih. Coba dicentang. Yang kedua dicentang. Loh, coba diisi pakai apapun lah kalau gitu. Ya agak aneh soalnya nih. Lah, oh, walah, orange ya yang bener. Ya udah next saja Aisyah. Nggak apa-apa. Oh, Said membuat empat bola biru dan satu. Oke. Ke sisa simpul. Oke, merahnya di sisi. Oke, pertanyaannya. Ah, banyaknya Oke, mantap sekali Ali Aisyah. Banyaknya simpul ada berapa? Delapan ya. Oh, simpul ada 8. Ya, titik sudut maksudnya simpul itu. Ini lebih seru nih kayaknya. Kubus mana yang tidak bisa direkatkan dari Maksudnya perkembangan? direkatkan? Disatukan ya. Maksudnya Dah, satukan? maksudnya dari warna-warna ini nih, kan ini, aduh, boleh minta enable annotation, Aisyah? Nah ini nih, jadi kan Aisyah membuat kubus nih, ini kerangkanya, betul? Nah ini kan kita dapat menjadikan yang manapun jadi bawah, misalnya yang ini, maka tinggal diguling ke sini gitu. Kemudian kalau yang ini boleh juga. Pertanyaannya, mana warna yang mana kubus yang terbentuknya salah dengan kerangka ini? Ayo.
Apa? Mana kubus yang akan terbentuk, yang tidak akan terbentuk dengan kerangka ini? Misal, misal, Aisyah mau menjadikan ini yang jadi bawah, maka nanti sebelah atasnya pasti kuning. Kemudian sebelah sananya pasti ini, sebelah sisi sininya pasti ini, kemudian sebelah kanannya pasti ungu. Ya, jadi ada nggak informasi seperti itu? Nah, ternyata formasi seperti itu nggak ada. Berarti cari yang lain. Atau langsung aja periksa yang ini. Bisa nggak ya? Coba lihat. Yang ini Aisyah. Yang ini. Apa namanya? Apakah ini benar Aisyah? Kuning itu akan menjadi apa namanya? Ini kan kemungkinan besar kalau pinknya jadi atas. Itu kan kemungkinan besar kuningnya itu akan menjadi bukan di sebelah kirinya. Tapi harusnya di sebelah kanan dari ini. Jadi ini kemungkinan besar tidak ada kerangka seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau ungu jadi atas, maka kalau ungunya jadi atas, yang jadi bawah pasti biru. Maka ini satu, ini jadi samping kanan, dua, tiga mungkin pakai angka kita. Nah kemudian hijaunya benar nggak ya jadi kanan dia untuk yang warna hijaunya? Kalau ingat ungu apa namanya pink yang jadi atas. Nah, maka hijau itu harusnya di sebelah sini dia. Tidak mungkin di sebelah sini, maka ini juga salah. Nah, sekarang kalau birunya yang jadi atas, maka ini yang akan jadi bawah. Ini logika nalar aja nih ya. Kemudian ini yang akan jadi samping kanan. Kemudian agak ini yang akan jadi bawah. Kemudian ini yang akan jadi kiri. Ini ah, masa semuanya salah ini? Sebentar. Ini yang jadi kanan, atas biru. Kalau birunya jadi atas, maka hijaunya harusnya jadi sebelah sana. Jadi nggak mungkin ini. Kalau birunya jadi atas, maka hijaunya di sebelah sana ini juga nggak mungkin ini. Ya, lah semuanya nggak mungkin dong. Kalau birunya jadi atas, maka ini jadi samping kanan, ini jadi sini nanti. Kuning jadi, waduh, lah semuanya dong. Coba centang semuanya Aisyah. Oh, salah ya sebentar. Hmm, menarik nih ya. Kalau ungu, kalau pinknya yang jadi atas. Coba yang nomor dua Aisyah, yang nomor dua saja. Maksudnya Sam, dua yang ini doang. iya, sama yang bentar, nomor lima kayaknya juga. Coba nomor lima. Hmm, oh, oh. Nah, ayo sekarang gimana yang ini Aisyah? Kok gini? Yang kuning,
Oke, mantap sekali. Tada. Aman, Aisyah? Enggak. Mega punya kubus kayu, dia warnai sisi-sisi kubus yang berlawanan dengan warna yang sama. Sisi ini artinya lawannya yang di belakang sana, betul Aisyah? Sisi ini yang di belakang sini. Ini sama yang di atas. Oke. Sekarang, sisi yang tidak berlawanan dengan warna yang berbeda. Berapa banyak warna berbeda yang Mega gunakan untuk mengecat kubus? Wah, tinggal lihat aja nih yang sama Aisyah. Jadi, ini kan sama nih warnanya dengan yang ada di sini. Betul? Yang di belakang sono. Kemudian, yang ini sama dengan yang di sini. Betul? Aisyah? Betul? Benar. Kalau yang ini sama yang di bawah, berarti ada tiga nih warna berbedanya. Ini beda sama ini, kemudian ya ada tiga warna ya untuk mengecat itu. Nila merekatkan sebuah kubus dengan tepi 3 cm dari kertas. Berapa luas permukaan kubus? Oke, jadi ingat cara menghitung luas itu dikali ya Aisyah. Jadi ini panjangnya 3 cm, ini 3 cm. Berarti satu kotak begini berapa luasnya Aisyah? Satu kotak Nah, begini? Iya, luasnya berapa? maksudnya semua ini hasilnya 3. Bukan, ini Ya. satu kertas begini nih, itu tiga ke sini, tiga ke atas. Berarti luas satu kotak begini berapa? Oh, Ini nih. 12. What? 12. Dari mana dapat 12? Katanya satu satu ini kan 3, berarti empatnya 12. Oh, itu keliling. Ya, kalau Aisyah tambah semuanya itu keliling. Kalau luas tinggal dikali. Kali sisi panjang kali sisi lebar. Atau sisi tinggi kali sisi datar. Berapa? Ini kali ini maksud saya Aisyah. 3 kali 3. Ah, maksudnya? Iya, 3 kali 3. 9. Iya, itulah luas satu bangunnya. Jadi ada 9 cm kuadrat luas satu bangunnya.
Nah, pertanyaannya ada berapa persegi di situ, Aisyah? Kan yang di luas permukaannya kan semuanya ini, satu, dua, tiga, empat. Ada berapa persegi intinya ini? Satunya 9, ini ada berapa, ini ada berapa? Ini satunya 9. Terus semuanya totalin jadi berapa? Iya, berapa jadinya? 54. Betul. Jadi itulah luas permukaan kubus itu semuanya ya. Ini tambah ini tambah ini. Oke, cukup untuk pembelajarannya Aisyah. Ya, nanti Aisyah lanjutkan di rumah. Nah, sekarang boleh stop share? Kak ingin simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, jadi hari ini Aisyah sudah belajar apa? Yang pertama, gimana kita mendahulukan sesuatu angka yang berada di dalam kurung, operasi yang berada di dalam kurung. Itu pentingnya. Jadi meskipun dia berhadapan dengan pembagian atau perkalian, maka kalau dia dikurung itu lebih kuat sifatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah belajar tentang statement matematika, ya. Nah, statement matematika itu seperti kakak tanya ke Aisyah, paling tidak itu artinya apa Aisyah? Paling tidak satu, Minimal 1. minimal satu. Mantap sekali Aisyah. Kakak suka nih. Kemudian kalau tepat satu, Hah? artinya apa kalau tepat satu? Cuma 1. Cuma satu, mantap sekali. Nah, jadi itulah statement matematika. Dan yang ketiga, kita sudah belajar tentang bangun ruang atau kubus. Yang mana kubus itu punya berapa rusuk, Aisyah? Apa? Kubus punya Kubus. berapa rusuk? Iya, 12. 12. Sisi, Hah? sisinya berapa? 6. 6. Kemudian titik sudutnya ada berapa? 8. 8. Mantap sekali, Aisyah. Kemudian cara menghitung luas permukaannya berapa? Gimana? Apa? Cara menghitung luas permukaan kubus gimana tadi? Em, Luas permukaan kubus dikali Jadi jumlah sisi ya tepatnya. Jumlah sisi 6 kali di sisinya. bukan, Hah? tergantung. 6 jumlah sisinya kan 6. Jadi jumlah sisinya 6 berarti 6 dikali berapa tergantung panjang dan lebar atau panjang atau tinggi setiap sisinya gitu. Oke? Aisyah? Hmm. Oke. Nah, terakhir Kak ingin menyampaikan terima kasih untuk partisipasinya Aisyah. Aisyah sangat eh, bagus ya kerja kerasnya untuk hari ini dan sangat-sangat Kak melihatnya aktif, interaktif gitu ya. Nah, kedepannya kalau Aisyah ingin tetap melatih logika, kemudian tetap melatih apa namanya yang tadi itu nalar kita, sebaiknya banyak-banyak ikut kompetisi. Bukan masalah juaranya, tapi mencobanya dulu. Gitu Aisyah. Mungkin itu aja dari kakak untuk malam hari ini. Kakak minta maaf kalau masih kurang penyampaiannya.
Kita akan coba maksimalkan di minggu depan nanti. Oke, Aisyah? Hmm. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.